tadi tadi ting ni men de liam je gwe ne ka ge da gindu pomore da nan singi ji jalam khane ini sisi Hari nang ini saya ingin menyampaikan selamat datang kepada para biksu-biksuni dari berbagai wihara kajut dan semua teman-teman saudara yang mendengar lewat internet. Jadi selamat datang semuanya. Kita kemarin berbicara tentang dewa-dewa dari teks literatur Weda. Jadi, kemarin kita berbicara tentang dewa-dewa di langit di sesi pertama, dan kemudian dewa di antara itu, antariksa, kita sudah menyelesaikannya, dan sekarang ini adalah dewa di bumi. Jadi inilah posisi di mana kita berada saat ini. Ketika kita berbicara tentang dewa di bumi, 지당기 들이 쉬하기 서실라들이야 아는 나세를 섬으로 배다지 하 너무 숨쉬야 도시 jadi pada umumnya tentang dewa bumi, saya akan berbicara tentang tiga di antara mereka. Yang pertama ada Agni, adalah dewa api. Yang kedua adalah dewa Soma. Soma seperti dewa alkohol ataupun dewa bulan. Jadi ia adalah dewa yang khusus. Yang ketiga adalah Prithvi. Ini mungkin dewi di bumi. Jadi saya ingin memperkenalkan ketiga dewa dewi bumi ini. Jadi di antara dewa dewi bumi ini, yang pertama adalah Agni, dewa Agni ataupun dewa api. Jadi dewa api, ketika kita berbicara tentang dewa api di masa zaman kuno, ia adalah merupakan dewa yang mana banyak sekali orang-orang di bumi ini memujanya. Ini dikarenakan api adalah sangat penting bagi manusia di bumi ini, dan untuk alasan inilah manusia menganggap api itu seperti dewa ataupun memiliki karakter daripada seorang dewa. Dan khususnya di India, Agni ataupun dewa api menjadi sangat penting sekali. Di dalam literatur Weda, Agni diakui sebagai dewa yang sudah sangat kuno sekali. Jadi, Agni sesungguhnya adalah merupakan satu dewa, tetapi ia menjadi satu dewa dengan tiga bentuk atau manifestasi. Jadi di kemudian hari di Weda, Agni mempunyai tiga bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah dewa matahari di langit, yang kedua adalah dewa Indra di antara riksa, dan yang ketiga adalah Agni di bumi. Tetapi ada tiga bentuk, tetapi sesungguhnya ia adalah merupakan emanasi daripada Agni, tetapi pada dasarnya mereka adalah sama, yaitu esensinya adalah Agni. Dan ketika kita berbicara tentang hal ini, matahari di langit dan Indra juga di antariksa atau di Agni, dan kita berbicara tentang Agni di bumi tentunya. Jadi Agni mempunyai kontrol bumi dan langit dan bumi, dan tentu
Jadi matahari, Agni, semuanya adalah merupakan indera, semuanya adalah penting. Jadi bila mana kita berbicara di antara semua ketiga langit ini, langit dewa, langit di antaranya, dan langit bumi, ketiga-tiganya itu semuanya adalah penting. Tetapi bila mana seseorang harus benar-benar dianggap paling penting, yang paling penting itu adalah Agni. Kenapa? Karena itulah sebabnya di dalam Veda jumlah himne terbesar adalah pujian daripada Agni. Yang kedua adalah Indra. Jadi Agni itu sangat penting sekali. Dan asal-usul daripada pemujian Agni ini bagaimana ia muncul? Ialah karena mereka membuat persembahan-persembahan pada api, melalui api. Dan juga mereka menggunakan api dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena dari inilah maka pemujian daripada Dewa Api atau Agni ini berkembang. Jadi khususnya dengan orang-orang pada saat itu yang berpikir bahwasanya bila mana kita membuat persembahan pada dewa dibakar melalui api, maka para dewa itu akan dapat menikmati dan mengkonsumsinya, dan inilah yang diyakini oleh mereka. Dan karena alasan inilah api itu adalah merupakan koneksi antara manusia dan dewa, karena kita meletakkan persembahan itu ke dalam api, dan kemudian dewa itu akan mampu untuk menerima dan mengkonsumsi persembahan kita. Dan untuk alasan inilah api itu adalah merupakan pembawa pesan daripada dewa. Jadi ialah yang membuat koneksi antara manusia dengan dewa. Jadi saat ini kita memiliki telepon, bukan? Bila mana kita ingin membuat koneksi konteks seseorang, kita membuat melalui telepon, bukan? Jadi melalui telepon kita mampu untuk berbicara dengan teman atau siapapun di luar negeri dan sebagainya. Jadi di masa lampau kita tidak mampu untuk melihat dewa, tetapi bagaimanapun juga apa yang membuat koneksi antara dewa dan manusia adalah kita meletakkan persembahan ke dalam api, dan dengan melihat api inilah maka dewa mampu untuk menerimanya. Dan dengan demikian ini maka dewa pun akan tahu keinginan ataupun harapan daripada manusia, dan dengan demikian maka api ini adalah merupakan messenger daripada dewa. Jadi terutama dalam membuat puja api, maka api itu sangat penting sekali. Dan bagaimana api itu muncul? Jadi bila mana kita menggosokkan dua tongkat, maka akan api muncul. Pertama-tama tidak ada api, tetapi ketika kita menggosokkan dua batang kayu, maka itu akan muncul api. Dan oleh sebab itu, maka para India berpikir adalah Agni adalah merupakan yang termuda dari para dewa. Kenapa? Karena dasarnya di atas itu, yaitu ia muncul belakangan. Jadi itulah ia dianggap sebagai yang termuda dari para dewa, di antara para dewa. Demikian juga Agni benar-benar sangat berkekuatan penting sekali dan sangat agung sekali. Dan adapun alasan untuk ini adalah, salah satunya adalah ketika kita berbicara tentang dewa, ya, dewa di dalam bahasa Sanskerta juga dewa, ya, disebut dewa. Dan dewa itu artinya adalah bercahaya ataupun bersinar. Itu artinya adalah cahaya atau sinar, bersinar, bercahaya. Karena daripada cahaya atau sinar, kekuatan para dewa di surga menjadi terlihat karena cahaya ini. Atau bagaimana dewa untuk bisa mengeluarkan kekuatannya. Jadi, dan untuk manusia, kita perlu api sama seperti matahari yang memancarkan sinar. Jadi mereka menganggap sama seperti
matahari mampu bersinar dan menunjukkan segala sesuatu, maka api juga mempunyai kekuatan untuk bersinar dan menunjukkan segala sesuatu. Dan oleh sebab itu, maka api juga mempunyai kekuatan surgawi dan api itu adalah sangat penting sekali di dalam kehidupan manusia. Ia sangat-sangat diperlukan sekali. Dan itulah alasan kenapa orang-orang menganggap api itu sangat penting sekali. Dan ide tentang Agni itu sangat penting berasal dari ini. Dan Agni beliau sendiri, ketika kita berpikir tentang Agni, ketika kita membuat persembahan melalui Agni, lalu apa manfaatnya kita memberi persembahan pada Agni? Coba bayangkan saja kekuatan daripada api. Ketika kita menyalakan api, maka kita dapat melenyapkan kegelapan. Dan ia juga dapat melenyapkan, membakar semua ketidakmurnian atau hal-hal yang tidak murni. Bila mana kamu membuang sampah dan kita menyalakan api, maka sampah itu akan terbakar, bukan? Jadi ia dapat membakar semua hal yang tidak baik. Jadi api memiliki kualitas-kualitas ini, dan orang-orang pada saat itu berpendapat bahwa dewa api mempunyai kekuatan melenyapkan kegelapan dan juga membakar ketidakmurnian dan juga menaklukkan setan atau iblis, yaitu makanya ia disebut sebagai raksohan pembunuh iblis, ya. Jadi ia adalah seseorang yang mampu untuk menaklukkan ataupun membunuh setan atau iblis, maka ia juga disebut sebagai sang pembunuh iblis. Agni ini juga disebut sang pembunuh iblis. Dan juga di dalam periode Weda, bila mana ingin membuat persembahan api di dalam rumah, orang-orang menganggap bahwa persembahan api di rumah adalah sangat penting sekali. Dan ketika Anda mau membuat puja api, maka Anda harus menyalakan api. Dan saat ini ketika kita waktu melakukan puja api, kita juga harus mengundang Agni sebagai dewa api pada saat kita melakukan puja api. Jadi sama demikian juga di masa lampau. Jadi dewa utama adalah dewa Agni ini, dewa api ini, dan untuk alasan inilah maka nama lain daripada Agni adalah Grihapati, artinya adalah penguasa rumah tangga. Jadi sebagai penguasa rumah tangga sejati itu adalah dewa api. Jadi sama saja ketika kita melakukan kurban persembahan, itu medianya adalah api dan perantaraannya adalah Agni, dan untuk itulah ia maka disebut sebagai Havya Wahana. Havya Wahana itu artinya adalah pembawa korban. Jadi ialah yang membawa pembawa kurban ini. Jadi siapa yang membawa persembahan kurban ini? Yaitu Agni ini. Jadi ialah yang membawa persembahan ini yang dipersembahkan oleh manusia dan dibawa kepada para dewa. Dan inilah yang dilakukan oleh Agni. Dan itu juga disebut duta. Duta itu adalah sebagai utusan. Jadi ia adalah sebagai dewa utusan atau dewa duta. Dan ia juga, dewa Agni ini juga memiliki fungsi-fungsi lain seperti menguasai manusia ataupun mengatur manusia. Seperti mengatur manusia itu seperti mengamati semua aturan-aturan, dan ia juga mempunyai kekuatan dan kemahatauan mengatur hukum langit dan bumi. Jadi Agni ini memiliki banyak sekali fitur dan kualitas. Jadi bagaimanapun juga Agni, sebagaimana yang kita ketahui semua, adalah
ketika kita melakukan Vai Puja, kita selalu membaca Agni dan itu adalah Dewa Agni ini. Jadi ini adalah seperti itu adalah seperti ritual duniawi dan kemudian kita melampau itu barulah kita visualisasi dan sebagainya masuk ke dalam mandala deity dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu Agni itu sangat terkait dengan ritual daripada mantra rahasia Vajrayana. Yang dewa yang kedua adalah dari dewa bumi adalah dewa kedua dari bumi adalah Soma. Mungkin ada juga boleh menyebabnya dewa alkohol. Jadi satu hal yang perlu Anda mengerti adalah para Brahmana benar-benar menikmati minuman yang memabukkan, dan karena mereka menyukai hal ini, maka apa yang mereka pikirkan adalah kita menyukai minuman yang memabukkan, maka dewa juga mempunyai hal yang sama. Oleh sebab itu maka akan bagus bila mana kita mempersembahkan hal yang sama atau barang yang sama. Dan mereka meyakini bahwa para dewa juga suka minuman yang memabukkan. Dan demikian juga dewa Soma, Agni, dan Indra. Indra dalam bahasa Tibet disebut Jajan. Dan di antara ketiga ini dianggap mereka mempunyai hubungan yang sangat khusus sekali. Dan adapun alasan untuk itu adalah karena Soma itu minuman memabukkan, mempunyai kekuatan untuk memabukkan itu adalah karena kalau kamu meminumnya, maka Anda akan memabukkan, menjadi mabuk. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Adalah pertama-tama Anda harus memasaknya. Dan ketika Anda memasak Soma ini, maka Anda membutuhkan api. Dan oleh sebab itu, maka dikatakan maka ia pastinya berasal daripada kekuatan Dewa Agni masuk ke dalam Soma ini, maka ia mempunyai kekuatan ini untuk membuat orang mabuk. Dan dalam hal Indra, karena ia meminum minuman memabukkan ini, maka ia mempunyai kekuatan. Maka ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar. Oleh sebab itu maka dikatakan Indra sangat menyukai minuman alkohol ini. Dan ketika ia meminum ini dan mabuk, dan maka ia menjadi seorang yang sangat kuat sekali. Ia menjadi sangat kuat sekali. Dan ia mampu untuk menghancurkan segala sesuatu. Jadi itulah sebabnya dikatakan bahwa Soma mempunyai kekuatan daripada Agni, dan Indra ketika meminumnya maka ia mempunyai kekuatan yang berasal daripada Soma ini. Jadi demikianlah hubungannya. Jadi bukan itu saja, maka mereka meyakini bahwa Soma ini juga adalah minuman daripada juga. Maka itu juga adalah merupakan sesuatu yang istimewa sekali. Dikatakan bahwa Soma ini adalah merupakan minuman yang disenangi oleh orang-orang Aryan dan para leluhur. Jadi Soma itu adalah minuman disenangi oleh para leluhur. Tidak ada orang yang tidak menyukainya, dan karena semua minuman ini adalah minuman memabukkan, karena mereka senang, mabuk menjadi senang dan gembira, dan itulah sebabnya maka mereka itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ketika kita berbicara Amrita, di dalam Amrita, esensinya adalah itu adalah mungkin sesuatu yang memabukkan. Ya, ketika kita mempersembahkan ini sesungguhnya adalah alkohol. Ketika kita
Jadi orang-orang percaya 창글하 bahwa kalau 옹베게 mereka meminum alkohol yang diberikan oleh para dewa, maka ia akan menjadi sehat dan panjang umur. Dan karena itu, Dewa Soma atau Dewa Soma ini, bagaimana ia terhubungkan dengan manusia adalah bahwa ia terkoneksi dengan harapan orang-orang untuk masa depan. Jadi bila mana kamu minumkan minuman ini, maka Anda akan mempunyai umur panjang. Dan oleh sebab itu mereka menaruh harapan pada Dewa Soma ini. Demikian juga di kemudian hari apa yang terjadi adalah di masa akhir daripada periode Weda, Dewa Soma ini menjadi Dewa Bulan atau Dewa Chandra. Jadi Soma adalah merupakan salah satu nama daripada Dewa Chandra. Jadi Anda bisa menyebutnya sebagai Dewa Soma atau Dewa Chandra atau yaitu Dewa Bulan, itu adalah sama. Jadi apa yang terjadi di sini adalah apa yang ditujukan di sini adalah selama periode Weda ini para Brahma itu suka dengan minuman-minuman alkohol. Jadi inilah kita secara ringkas membicarakannya. Dan yang ketiga adalah Prithvi. Tadi saya lama dia mah. Yaitu Dewi Prithvi. Tadi ini adalah Dewi Prithvi. Ini seperti tema di dalam Tibet ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Dewa Dewi, maka itu adalah seperti lingkungan dari langit, matahari, dan sebagainya. Dan sekarang kita berbicara bumi. Bumi ini juga dalam wujud daripada seorang dewa atau dewi. Jadi Priti ini adalah merupakan emanasi dari bumi. Jadi secara ringkas, karena kekuatan dewa di surga, ia mempunyai kekuatan, maka orang-orang memujanya. Jadi demikian juga di bumi, tempat di mana kita tinggal. Juga dari masa kuno juga dikenali sebagai dewi. Ia pertamanya dianggap penting, tetapi kemudian lama-kelamaan ia berkurang dan ia tidak lagi dianggap penting lagi. Tetapi di awalnya apa yang mereka pikir adalah bahwa Dewi Priti adalah ibu yang melahirkan segala sesuatu ataupun yang melahirkan segala sesuatu, karena ia adalah tanah, dan karena tanah inilah segala sesuatu muncul. Dan oleh sebab itu Dewi Bumi ini adalah seperti ibu dari segala sesuatu, dan ia yang melahirkan segala sesuatu. Maka ia dianggap penting pada saat itu. Dan demikian juga mereka berpikir bahwa ketika langit dan bumi bersatu, maka para dewa lahir dari sana. Namun bagaimanapun juga, adapun alasan mengapa pemujian pada Dewi Bumi itu mengalami kemunduran adalah karena bumi ini adalah tempat di mana kita sering injak-injak ataupun kita melangkah di atasnya. Jadi di bumi inilah kita meletakkan kakinya. Dan karena kita berjalan menginjaknya setiap kali kita bergerak, maka devosinya berkurang dari waktu ke waktu. Dan itulah sebabnya bila mana dibandingkan dengan dewa-dewi lainnya, jadi hanya terdapat sedikit sekali himne untuk Prithvi dalam Veda. Jadi inilah akhir daripada diskusi tentang dewa-dewa dewi di bumi. Beberapa hari yang lalu
kita berbicara 3 tipe dewa, dewa di surga, dewa di langit, dan atau dewa di antaranya, dan dewa bumi. Dan kita berbicara tentang 3 kelas tentang dewa ini, tetapi juga terdapat dewa-dewa yang tidak termasuk di dalam 3 kelompok ini. Langit di antara itu dan bumi itu. Jadi masih ada dewa-dewa yang tidak termasuk di dalam 3 kategori ini. Dan mereka juga penting di dalam dia fungsinya, dan oleh sebab itu saya ingin memperkenalkan beberapa di antara ini. Nangsungi laigi sembe nalo modubi lah kare ngodo syua in syubi mina an tambo Dewa yang tidak termasuk langit, antara dan bumi, yang pertama adalah Yama. Yama atau Shinje dalam Tibet yaitu dewa kematian. Yang kedua adalah Saraswati, dan yang ketiga adalah Brahaspati. Dan yang keempat adalah Prusa. Jadi yang pertama adalah Dewa Yama. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah ketika kita berbaca teks Mahakala, terdapat banyak sekali ritual-ritual yang terkait dengan Yama, bukan? Jadi Yama adalah dewa kematian, bukan? Jadi inilah pentingnya dewa Yama ini. Dan bagaimana ia disebutkan dalam literatur Weda. Kita berbicara tentang Yama, itu adalah seorang dewa yang murka. Jadi ia adalah dewa yang berpenampilan garang atau murka. Jadi kita berpikir yang murka itu tidak bagus, atau yang garang wajahnya. Kita juga tidak ingin mendengar nama Yama, Raja Kematian, tetapi di masa lampau, di masa awal teks Wedik, Yama itu adalah dewa Yama ini bukanlah dewa yang menakutkan. Tapi kemudian hari menganggap dewa Yama ini gelap, hitam, dan ia digambarkan sebagai dewa yang menakutkan. Apa tadi? Tapi awalnya Yama itu tidak begitu menakutkan. Di dalam teks Weda, ketika mereka menyanyikan himne untuk Yama, awalnya apa yang mencari nyanyian itu adalah sama seperti matahari terbenam setiap hari. Jadi mereka memuja pada pujian pada matahari terbenam. Jadi matahari terbenam itu adalah personifikasi daripada dewa, dan matahari terbenam itu adalah representasi daripada kematian. Alasannya adalah ketika matahari terbenam, kita merasa agak sedih. Itu secara alami. Matahari terbenam itu satu hari sudah berlalu, dan kehidupan kita pun pasti akan mengalami kematian. Jadi begitu matahari terbenam itu rasanya kita juga pasti akan mengalami kematian, dan untuk alasan itulah ia menjadi koneksi antara Yama dengan kehidupan yang akan datang. Dan ketika kita berbicara tentang kehidupan yang akan datang, di mana terdapat ada kehidupan yang akan datang, maka di mana kita akan pergi di kehidupan yang akan datang. Jadi pasti ada tujuan tertentu di sana. Jadi oleh sebab itu, maka pasti ada seseorang raja atau apa yang menguasai, memerintah di sana, bukan? Dan inilah yang di pikiran mereka. Lalu siapalah orang itu? Raja itu, itulah Yama. Rajanya adalah Yama.
니먼 누베기 나와잠시 Jadi 코란지 ya, 신지 raja ini 야고 만들지 berkoneksi 양테 dengan 꼬지 pemunculan daripada 가르소지 terbenamnya 하이 나번 네지가 대 matahari. 마도베기 안 강사르버지는 문제시기 있어 Dideskripsikan 내 terbenam 치수가 신지스 아주고 강사르버지 임바지기다 matahari dan 미 kiamat. Dan mereka juga kemudian hari, di kemudian hari, Yama itu dianggap sebagai semacam suatu karakter atau satu individu, dan alasan itulah maka secara bertahap Yama diidentifikasi sebagai raja, di mana orang-orang akan bertemunya pada seorang meninggal dunia. Ketika kita berbicara tentang setelah kita mati, kita mengatakan bahwa Yama akan mengambil kita pada saat kita mati. Itu merasa tidak yang baik pada saat ini, tapi pada zaman India kuno tidaklah demikian. Mereka tidak menganggap itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi mereka menganggap bahwa sesudah meninggal dunia, maka ia akan memperoleh tubuh yang baru, tubuh yang bercahaya, dan kemana mereka akan pergi? Jadi mereka akan pergi ke suatu tempat yang bersinar. Dan itu akan suatu tempat yang mempunyai kebahagiaan yang sejati, yang abadi. Dan siapa itu? Itulah tempat Yama. Jadi mereka akan pergi dan tinggal di negara yang dikuasai oleh Yama. Dan mereka akan bergabung, lahir di sana, dan mereka akan menikmati kebahagiaan yang tanpa akhir. Jadi Anda akan menghabiskan waktumu dengan sukacita. Jadi pada saat itu Yama adalah adalah seseorang menjadi harapan bagi setiap orang. Ia adalah merupakan raja, orang yang memerintah di suatu tempat yang menjadi tujuan setiap orang akan ke sana. Jadi ia adalah orang yang mempunyai dengan cinta kasih dan welas asih yang besar sekali. Itulah kondisi daripada Dewa Yama. Tetapi kemudian hari, apa yang terjadi adalah Yama itu berubah. Jadi pertama, Yama bukanlah dewa yang menakutkan, tetapi di kemudian hari, kemudian muncullah teks-teks Purana, dan di dalam teks ini dikatakan bahwa Yama berubah menjadi orang dewa yang menghukum para pelaku kejahatan ataupun kesalahan. Jadi orang-orang yang melakukan kesalahan setelah meninggal dunia, maka ia akan menghukumnya. Jadi ia menjadi sangat kejam dan sangat menakutkan. Itulah ia menjadi dewa yang sangat kejam dan menakutkan di situ. Jadi ketika kita memikirkan hal demikian, dewa kematian, ketika kita berpikir tentang hal ini, karena sana misalnya situ sana kogi jika tahu jago harus cari orang, tahu orang Quran sinu ya marabes lebih mina. Jadi bagaimana dengan Yama? Lalu jadi apakah Yama akan meninggal? Kalau Yama meninggal, maka tidak ada yang mengatur di sana lagi. Dan di Weda dikatakan bahwa Yama itu adalah orang yang pertama kali Yama adalah orang yang pertama kali meninggal, karena dikatakan awalnya manusia itu tidak ada yang meninggal, karena pada awalnya manusia tidak ada yang menderita dan melakukan kesalahan, maka tidak ada yang meninggal dunia. Dan kemudian apa yang terjadi adalah orang-orang mulai melakukan kesalahan dan melakukan penderitaan itu muncul, maka penderitaan muncul, maka kematian itu muncul dan sebagainya. Jadi Yama itu adalah sama seperti raja, seperti orang-orang
di manusia, dan kemudian ia meninggal dunia, dan itulah sebabnya maka ia adalah orang pertama kali meninggal di dunia itu adalah Yama, dan untuk alasan itulah maka ia menjadi orang yang menjadi raja daripada kematian. Dan dikatakan bahwa pada saat itu Yama juga memiliki 2 ekor anjing, dan dua anjing inilah yang dikirim sebagai pembawa pesan melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi anjing-anjing itu sangat mengerikan, maka ia memiliki 4 mata dan moncong yang sangat besar sekali, dan ia juga mempunyai nafas yang sangat bau sekali, dan oleh sebab itu anjing yang dimiliki Yama ini, orang-orang sama sekali tidak menyukai anjing tersebut. Tetapi pada saat itu Yama, Raja Kematian, mereka tidaklah tidak menyukai Yama, tetapi mereka tidak senang dengan anjing itu. Jadi mereka yang tidak suka. Jadi Yama dikatakan mempunyai seorang saudari, dan ia adalah kembar. Dikatakan kembar. Ia mempunyai seorang adik wanita yang bernama Yami. Jadi ia adalah Yama, sedangkan adiknya adalah Yami. Kemudian hari dalam mantra rahasia, Yama terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang satu adalah Yamantaka, yang satu adalah Yamadama Raja, raja dari neraka, bukan? Orang yang menghukum para pembuat kesalahan. Jadi sama seperti raja neraka. Di dalam mantra rahasia, ia menjadi 2 bentuk, Yamantaka dan Yamadama Raja di neraka. Jadi itu adalah topik daripada Yama, tapi itulah agak complicated, tetapi adalah demikian adanya. Dan ini adalah gambaran dari orang India, bagaimana gambaran orang India menggambarkan Yama. Yang di tengah itu adalah gambaran murka daripada Yamantaka dalam versi Japanese. Yang di kanan itu adalah versi Cina, adalah Yama dalam sebagai dewa kematian dalam tradisi Cina. Yang aslinya itu berasal dari India. Dan di Cina disebut sebagai Yemolo. Tetapi yang di tengah adalah Jepang, tetapi kita lihat terdapat perbedaan penampilannya. Tetapi mereka semua adalah raja kematian. Dan pada umumnya di dalam Weda, di era awal Weda, tidak terdapat sedemikian banyak dewa-dewi. Kebanyakan adalah dewa. Tidak sedemikian, hanya ada beberapa saja, dan di antara tidak begitu banyak dewi, dan di antara itu adalah Usha. Kita sudah berbicara kemarin, dan yang dewi yang berikutnya adalah Saraswati. Mungkin Anda semua kenal Saraswati. Kemudian juga terdapat dewi-dewi terkenal, Durga, Kali, Laxmi. Di kemudian hari India banyak sekali
dewi-dewi yang muncul, tetapi itu bertahap dari waktu ke waktu. Ketika Weda itu sudah lenyap. Coba perhatikan gambar, itu adalah Saraswati. Jadi, kita berbicara tentang Saraswati. Mungkin kita akan membicarakannya kemudian. Kemudian saya akan berbicara ini dulu. Baraspati. Baraspati adalah dewa doa aspirasi. Kenapa kita mendoa daripada aspirasi ini? Karena ia berbeda dari yang lainnya. Lain dewa-dewa itu berasal dari lingkungan dan seperti itu, tetapi dewa daripada dewa doa ini ataupun ya dewa doa aspirasi ini tidak ada suatu hal atau objek yang menjadi dasar daripada dewa ini seperti api, angin dan sebagainya itu. Jadi ia adalah sama seperti sesuatu yang berasal dari imajinasi atau dibuat daripada pemikiran. Dan bagaimana mereka membuat dewa doa ini adalah doa itu mempunyai kekuatan luar biasa. Bila mana Anda mempunyai melakukan doa, maka Anda bisa mengendalikan ataupun mempengaruhi orang lain. Dan kita juga mengubah keinginan para dewa melalui doa-doa kita. Jadi doa itu mempunyai kekuatan secara alami. Jadi ia bukan hanya secara alami menjadi dewa, seperti barang-barang objek menjadi dewa, tetapi demikianlah mereka berpikir hingga menjadi terdapat dewa doa ini. Dan cara lain adalah berbicara tentang ini adalah, jadi mereka sama saja seperti mereka memiliki kepercayaan pada api dan juga minuman yang memabukkan, mereka juga mengenali bahwa doa atau aspirasi mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi yang lain ataupun mengubah pikiran ataupun keinginan daripada dewa. Dan untuk alasan itulah asal-usul daripada dewa doa ini dari Baraspati. Awalnya ia bukanlah dewa yang sangat penting, tetapi kemudian akhirnya menjadi sangat penting, terutama di dalam Upanishad. Jadi dalam bahasa Tibet disebut Durga. Dan bagaimanapun juga, ini adalah teks yang sangat penting sekali dalam non-Buddhis. Di dalam ini, Baraspati itu, beliau dikenal sebagai dewa yang sangat dihormati, dan itulah sebabnya diberi nama Brahaspati. Kemudian hari, dalam teks Purana, ya, di dalam teks Purana ini, Baraspati dinyatakan sebagai yang tertinggi dari 3 dewa besar. Ya, yang awalnya kita menyebutnya kan Brahma, tetapi pada saat itu Baraspati dinyatakan sebagai pencipta daripada dunia. Yang pencipta dunia itu di kemudian hari dikenal sebagai Brahma. Jadi saat ini dikenal Brahma sebagai pencipta dunia. Tapi awalnya Brahma itu tidak begitu penting. Awalnya adalah Baraspati. Di kemudian hari dikatakan Brahma lah yang menciptakan dunia. Jadi setelah itu maka Brahma ini menjadi Trimurti, Brahma, Siwa, dan Wisnu.
Dan itulah sebabnya ia dinyatakan sebagai salah satu dari 3 dewa tertinggi ini. Dan yang berikutnya adalah Purusha. Purusha adalah ini juga salah satu dewa imajinasi. Ia tidak berhubungan dengan sesuatu yang alami. Jadi ia adalah sesuatu yang berupa imajinasi. Jadi di dalam teks kita berbicara tentang diri atau pribadi. Jadi inilah perusahaan artinya adalah diri atau pribadi. Jadi ia adalah dianggap sebagai dewa yang sangat awal sekali. Dikatakan ia memiliki 1000 kepala, 1000 mata, dan 1000 tangan. Sama seperti Cerejik kita saat ini. Dan kemudian Purusha diidentifikasikan sebagai sifat dunia seperti jiwa atau diri atau pribadi. Seperti kesadaran, consciousness, ataupun jiwa. Dan kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu muncul dari jiwa kita, dan itu sebabnya Purusha menjadi sangat penting sekali. Dan kemudian Purusha kita berbicara kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah merupakan proyeksi daripada batin, berasal daripada diri, maka Purusha menjadi sangat penting sekali. Di dalam agama Buddha kan kita mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari proyeksi batin dari kita. Dan juga pujian bagi Purusha itu adalah sangat penting sekali. Dan adapun alasan untuk ini adalah ia merepresentasikan pendahuluan dari tradisi sistem kasta. Kita berbicara tentang Brahma dilahirkan daripada dahi dan sebagainya. Itu semua terhubungkan dengan hal ini. Tradisi daripada sistem kasta ini itu terkait dengan sangat kuat sekali dengan dewa Purusha ini. Sementara ini saya telah memberikan pengenalan para dewa-dewi. Berikutnya adalah saya akan berbicara tentang kita akan istirahat 30 menit, bukan? Dan setelah itu kita akan lanjut. Kita akan istirahat 30 menit dulu. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan Dewi Saraswati. Saya ingin memberikan pengenalan singkat pada Saraswati ini. Jadi Saraswati di dalam Weda adalah merupakan dewi dari semua sungai. Dan khususnya di dalam Rigveda, ia digambarkan memiliki warna khusus bersihkan manusia, membawa maut dan dan
안 교추부 연계인데 솔리 직바당 안 배, 냥아시라 신경 말했어. 기지 줘봐. Jadi 다 이미냐 리제 나노 mereka 토마르 양지메 과시케베 걸리야 양지메 디파지 벤조롱주 겐겐게 다간다랑 주기 놀란저부지 디네르부지 인사래 di dalam Weda, Saraswati uh, awalnya adalah merupakan dewi membawa makan juga kekayaan dan kemudian ada Brahmana. Dalam teks-teks Brahmana, ia menjadi dewi dari ucapan atau bahasa. Demikian juga ia menjadi dewi yang meningkatkan keterampilan dalam berdebat dan juga prasna ataupun intelijen di kemudian hari. Kemudian ia juga berubah menjadi Lakshmi. Jadi Saraswati juga dikenal sebagai Lakshmi. Jadi Saraswati juga adalah merupakan menjadi 다등기 공기 트레드 좀 쉬어야다. 공기 트레드 마슈 주산에 다들 jadi saya akan lanjut. 다 시험래야 가르쳐 쉬어야 있잖아. Oke, demikian tentang Saraswati. Kemudian saya akan berbicara tentang Mara ataupun iblis. Setelah kita berbicara tentang para dewa, maka tidak ada pilihan lain, maka kita harus berbicara tentang Mara. Dan di dalam bahasa Sanskerta kita menyebutnya sebagai Mara. Ketika kita berbicara demons ataupun setan atau iblis, terdapat banyak sekali jenisnya, tetapi terdapat 3 kelas utamanya. Yang pertama adalah Asura ataupun semidewa. Yang kedua adalah Raksha ataupun Raksasa yang disebut simpel dalam Tibet. Yang ketiga adalah Pikasa. Ya, Pikasa. Jadi ketiga ini. Jadi yang pertama adalah kelompok yang pertama adalah demigod ataupun Asura yang kita kenal sebagai Asura. Untuk berbicara tentang Asura, maka pertama-tama untuk memperkenalkan tentang Asura, jadi pada umumnya pertama-tama dalam semidewa itu dalam bahasa Sanskerta adalah dalam bahasa Sanskerta adalah Asura. Jadi itulah yang sering kita gunakan, yaitu Asura. Jadi Asura dalam bahasa Sanskerta ini di dalam agama Persia ataupun Zoroaster, dalam masa kini kita sebut sebagai Persia. Dalam dalam geografi saat ini mereka tinggal di Iran. Jadi ini adalah perabatan kunonya dulu. Mereka mempunyai agama pada waktu itu dan nama agama itu adalah Zoroaster. Jadi nama agama itu adalah Zoroaster. Dan di dalam Zoroaster, jadi itulah agama yang muncul. Dia ahura sak sikjeda sanskrit nalu yedebe asura sak siktini sikjibores. Dia jikbo yingwa gyumsen dingya khasa shubin ba. Persian gi shiri zungyen debina aryan gi michawre.
ane gyaga ga rikshi gi shiri thambo go zungye de Aryang mi chang. 제가 Aryang mi ti zo khasang thambo di yu Asia ni chu yong che. Da de le shi zu mi ra de kha shi ju ha de imne ji yang shi zu ru ji li ya ka yong de ge yu Asia ni chu yong che. ane gyaga le ya chu jo. gyaga da phaji gyaga na ro le ya le. Jadi gyaga na ro le be je le ya. ketika sampai di India, ketika mereka orang-orang orang ini sampai di India, mereka berbagi menjadi dua kelompok. Yang satu lanjut ke Punjab dan yang lain melanjutkan keluar daripada area India, yaitu di Iran saat ini. Inilah yang kita sebut sebagai orang Persian. Jadi orang tiba sebut Parisian. Jadi ini adalah peradabannya. Jadi awalnya mereka hidup bersama dan juga memiliki bahasa yang sama, bukan? Jadi bahasa mereka adalah sama, dan untuk alasan itulah bahasa Persia dan Sanskerta itu banyak sekali persamaan-persamaannya di antara keduanya itu, dan khususnya di dalam bahasa Sanskerta, Asura dan Persia dalam agama Zoroastrian ataupun Zoroaster mereka mempunyai teks yaitu, dan di antara itu mereka ada mengatakan Ahura. Apa itu bedanya? Jadi di dalam Veda, Asura adalah dewa kegelapan. Tapi dalam agama Persia, Ahura adalah dewa cahaya ataupun sinar. Jadi ini adalah sangat berbeda sekali. Bila mana kita menelitinya, mungkin saja orang Aryan di India dan Persia kemungkinannya adalah mereka berbeda. Jadi awalnya mereka bersama, tetapi ketika mereka berpisah ke arah berpisah ke tempat lain, itu mungkin ada terkait dengan hal ini. Namun bagaimanapun juga, tetapi bagaimanapun juga kita tidak mampu untuk merespekulasikan hal ini. Kita mempunyai tidak bukti-bukti historikal yang dapat membuat satu hipotesa. Jadi kita benar-benar sangat sulit untuk mengatakannya secara jelas. Tetapi ketika kita berbicara tentang teks agama Zoroastrian, itu ada merupakan satu teks yang sangat panjang sekali, ya, teks agama Zoroaster atau Avesta, dan sangat rumit sekali, dan mungkin saja ia lebih kurang terdiri dari 35.000 kata, dan kemudian dia menulis kata-kata itu di atas kulit domba. Dan mungkin itu membutuhkan ataupun di atas 1200 ataupun 1.200 kulit domba, karena dituliskan di kulit, bukan? Jadi orang dulu menuliskannya di dalam kulit, bukan, atau di kulit daun lontar, kan? Di kulit, pan, sebelum ada kertas. Jadi untuk menuliskan ke dalam kulit domba, maka dibutuhkan 1.200 biji ataupun kulit domba untuk menuliskannya. Dan waktu saat itu dikompilasikan adalah sekitar abad keempat sebelum Masehi. Di kemudian hari, Kaisar Alexander the Great, ketika ia menginvasi Persia dan ia mengambil teks suci tersebut dan membakarnya, dan ia menghancurkannya. Jadi ia membakar teks tersebut, dan oleh sebab itu maka hanya ada satu buku saja yang tersisa ataupun tertinggal di kemudian hari selama masa
Kekaisaran Persia, Askanian. Sekali lagi, teks-teks suci tersebut yang dihancurkan oleh api, mereka mulai meneliti lagi dan kemudian mereka kumpulkan dan dikompilasikan ulang dan kemudian diselesaikan selama masa Kekaisaran Sasanid. Jadi ini juga merupakan Kekaisaran Persia. Dan selama masa itu, mereka mampu untuk merampungkan kompilasi daripada teks tersebut. Jadi teks yang kita miliki saat ini, bila mana kita bandingkan dengan teks kuno, mungkin itu hanya ada sepertiga daripadanya. Jadi boleh dikatakan sudah sama sekali tidak lengkap. Tetapi masih sangat merupakan satu teks yang sangat penting sekali di dalam hal perabatan kuno. Jadi ia merupakan satu teks yang sangat penting. Jadi secara ringkas pada dasarnya kita berbicara tentang Asura. Bagaimana Asura itu pertama kali muncul? Apa asal-usul daripada Asura ini? Para peneliti itu tidak benar-benar dapat menyebutkannya bagaimana asal-usulnya juga. Namun bagaimanapun juga di dalam Rig Veda, di awal Rig Veda, awalnya ia juga tidak dikompilasi pada saat yang bersamaan dan Rig Veda juga mengambil beberapa ayat, maka dikompilasikan baru menjadi Rig Veda. Jadi ia tidak dikompilasikan dalam waktu saat. Ia membutuhkan sedemikian untuk Rig Veda ini. Ketika kita berbicara Asura, jadi Mayas lah tuh, mayas jadi dugi top rawa, nuba sembuh, tela nuba sembuh ya betul dugi top selalu tuh, mayas lah tuh ta, nuba sembuh ya betul sulit ya, khusus karena orang Asuras, pada jus super power ya ding, otak sulit ya, Asura, Asura, jadi orang jadi di konsen tiene, Asura sah, sih, tadi Waruna. 다나 인드라 디수기 델라서베 하 망부질이야 스틱디 배주다 아수라사 아까서 쿠술리야 뒤기 톱섬 뉴버스리야 빈주사 이균센데네 아수라사 스틱디 배주다 다나 스틱디 배주다 왜깔래 하장기 배 땡아 뮤에 넘주르 관에 한딘지 뭐지래 알아서 삼얘기지 한딘이야 Sebaca mengungkapkan maka menunjukkan yang sangat karena ia memiliki kekuatan maya dari iblis dan kemudian itu ungkapan dalam pujian. Namun apa yang terjadi di Rig Veda, itu bukanlah tetapi di kemudian hari ia menjadi spesifik dari jenis dan bahkan terdapat beberapa versi Rig Veda menyatakan bahwa Indra Asurahan disebut sebagai Asura. Seorang Asura. Dan mana hal ini maka saat itu dalam
terdapat lah dukja perubahan dene kali yang azur lah dukja kata Asur. Yang pertama adalah yang sifat orang yang 다 전에 예주 리제 중에 berubah 지야라야 menjadi 다 인지 리제의 추진 리제야 buruk atau jadi terjadi Kabla ya. perubahan sesudah 그즈 beda 기준 maka 나로 어수라 리제 adalah 개발했으나 어다 남게게 하 대화다 dan ketika terjadi dan 교대기 뉘기데 다가서 뉘기 그룹도 되sol야 아니 어수라 세제라고 하지 jadi dikatakan di 이 인주사나 다 adalah 어수라 세 ia 가르스나 ada 하마인 하에 orang 카덴 yang melewa dan 하다 마게 kelompok 땡기 surah 하다 di- 미듬바 어다 되sol야 아니 어수라 itu adalah lawan dari dewa. 다 리제가 슝거 나로라야 어수라 세디 다 두자인 버지 Jadi di dalam 이내 버스감 떠시기 출루 나로라야 어수라 세디 Asura kan 파야 부임 loh, 가서 tetapi 이하이 kita 버지 di dalam 다 versi surah itu adalah 후람 수라 세디 dewa 엔다 파자인 버지 이나나 가서에 adalah 아히민 dewa 세디 데베 녜바지 라 녜바지 했잖아도 민변 중국인 버터지야 내 문제 제어스 다가는 신기 리제기 슝거 나로라야 가르라베 jadi 하다 하마이 마게 베거야 그뒤에 하디 야. 개가 토게 버지 셰어스 하마이디 폐실 개가 kemudian 토바는 tapi dari 중매베스 bahwa 그지 팅지 하마이인데 하마이인데 통용연아 근데지 마도베기 memenangkan surat tidak pernah nang sekalipun. Jadi 이나 버스기 주로 나로라야 itu dikatakan bahwa malah yang mengalami kemenangan. Tapi di dalam agama Zoroaster ataupun agama 드린 주사나다 dikatakan 다 버스 ataupun 하마이인라고 말다 시코란한테 하마이인데 저거 말다 가더라 어수르디 야가차 수라드 도차 군이 마제가 예바티 버스기 주로 디주 나로라야 지샤 이번에는 버스기 주로 나로라 군이니 또슈 라냠이 맞다지 근데 좀 지시스 이나양 코란 수기 이제 제아르지 가르치고 그러잖아 니마치리아 아니 어수르티조함 다음 코란 수기 잘로단데 어후르사디 그봐 니마치리아 어후르티조 jadi 아히민사 고란주기 딱 가다 슝 디즈나로 레베 딘데르비치 이시 덴뷰 톤도 지샤르스 어다 디준산 때네 딱 가다 리제기 슝나로 지샤바 대다 아니 지 버시기 더디 최기 슝나로 지샤바 디니 버루리아 아니 개발좀 쉽시오 이네 다 딘상기 가서 끼리 버서 말베 jadi bagaimanapun juga 아수라사디 간데스 총도 자외 중국 간데도 스타일 무산 아수라사기 자외 깨되디 가르레도 산 자외 깨되디 아수사디 아수사디 가르잖아 아수사디 우게 된다래서 우요 아주 우면나 jadi jadi bila mana Anda tidak bisa bernapas maka Anda akan mati. Jadi ia dan kemudian para Brahmin jadi Asura itu menjadi bukan dewa.
Jadi dikatakan ia menjadi jahat dan kemudian para dewan mengusirnya dari surga dan kemudian membuang mereka. Dan untuk alasan inilah Asura itu Sura artinya adalah nafas. Asura itu A itu adalah tidak. Jadi menjadi tadi ins ada gengsi ins surah di ane ada yaje guyu surah maje guyu Islam tak Jadi- udu gemenro. Jadi 제제 ane lama ins ya sih cuma mato bege. Une chane ke kurang tone siabi. jadi ane Sura itu artinya adalah dewa, sedangkan A itu adalah tidak, Asura itu menjadi bukan dewa. Jadi itulah. 다가난 신경 아주 lama ins adi yang jele syucu Jadi ketika kita berbicara tentang Asura, kita juga akan menjelaskannya di dalam mantra rahasia kita. Kita ada Wasrana, bukan? Kita berencana jadi ini semua juga terkait dengan Asura dan saya akan membicarakannya di kemudian hari. ane pa irang ki sajal pa chin deba dizo hama yin re sar dini chi kechi chungye na me na sam ta toba sa Jadi- ta ta ma shumo che ta dine di jel ta di jel kar sana di jel ya ane du ni bat kar sa rakshas Berikutnya saya akan berbicara jenis kedua daripada iblis atau setan ini, yaitu Raksha. 이제 갑래야 rakshasam simbolde kar sana Di dalam Rig Veda, Raksha di yebi adalah labordo ane Raksha ada disebutkan di dalam Rig Veda. 준비 갑래야 ane simbol sa de kaduine Dan khususnya di dalam 4 Weda, terutama di dalam Atara Weda. Jadi ia benar-benar sering terlihat merupakan iblis yang sering terlihat di dalam Atara Weda. Jadi kalau kita berbicara seseorang yang mencelakai para dewa ataupun selalu berperang dengan para dewa, itu adalah Asura. Tetapi Raksha ini adalah orang yang mencelakai manusia ataupun selalu yang berusaha untuk mencelakai manusia, itulah Raksha. Jadi demikian nama yang diberikannya. Jadi bagaimana Raksha itu menyakiti manusia? Raksha itu bisa mengambil bentuk fisik yang berbeda. Dan dengan bentuk yang berbeda-beda inilah maka ia bisa menyakiti dan menyakiti manusia. Kadang-kadang mereka bisa berbentuk seperti anjing, seperti burung nasar, dan kadang-kadang mereka berwujud sebagai burung hantu yang bergerak di malam hari dan datang pada orang-orang dan mencelakai mereka. Kadang-kadang Raksha itu akan berwujud bentuk dalam seorang laki-laki dan menyakiti wanita dan menyakiti anak-anak, dan khususnya apa yang dikatakan di sana di dalam satu kelas secara khusus ada kelas Raksha khusus yang disebut Yatudana. Yang ini Yatudana, ia memang sangat ahli mendatangkan sihir. Dan mereka memakan daging manusia, daging kuda, dan mereka juga minum susu sapi, dan mereka juga mungkin mengambil susu sapi tersebut. Dan dengan demikian, jadi mereka akan datang dan menghisap habis semua susunya. Jadi bagaimanapun juga ia mencelakai manusia dan juga ternak. Jadi
Atau juga rasa ini bisa datang dalam wujud makanan dan kemudian orang makan masuk ke dalam perut seseorang dan menyebabkan penyakit. Dan untuk alasan inilah setiap orang pada saat itu sangat takut akan raksa ini. Dengan demikian, mereka menggunakan berbagai macam metode untuk menyingkirkan pada raksa ini, seperti misalnya membacakan mantra ataupun memberikan korban pada Agni. Kenapa memberikan korban pada Agni? Karena Agni adalah yang disebut sebagai pembunuh iblis, bukan? Jadi mereka akan menyembah kepada Agni untuk membunuh iblis tersebut atau raksa itu. Dan yang ketiga, jenis iblis atau setan ketiga itu adalah pisaca. Kita menyebut pisaca Panaswari, bukan, di dalam mantra rahasia. Di dalam Tibet kita menyebut pasida. Itu adalah semacam hantu. Yang nama lain adalah pemakan mayat. Jadi mereka memakan mayat. Dan itulah sebabnya mereka disebut Kraviat. Saya tidak tahu bagaimana cara mempronounkannya, mengucapkannya dengan tepat. Jadi pisaca ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Asura adalah yang mencelakai dewa, Raksa adalah yang berlawanan dan juga mencelakai manusia, dan pisaca mencelakai siapa? Pisaca adalah orang yang mencelakai para leluhur. Bagaimana mereka mencelakainya? Karena mereka memakan mayatnya. Mereka memakan mayat, bukan? Jadi pada masa zaman Rigveda, pada saat itu mereka tidak membakar mayat. Apa yang terjadi? Mereka menguburkan di bawah tanah, dan pisaca akan memakan mayat tersebut. Dan ketika memakan mayat tersebut, maka orang pada saat itu masih menganggap sangat penting sekali untuk menjaga mayat itu tetap utuh setelah kematian seseorang. Dan sangat penting, sangat bermanfaat setelah meninggal harus memiliki tubuh yang utuh. Tetapi pisaca ia datang dan memakan mayatnya, maka mereka menyebutnya sebagai musuh daripada leluhur ataupun pemakan mayat ataupun Kraviat. Jadi mereka tidak ada yang suka sama pisaca ini sama sekali. Jadi tidak ada orang memberikan persembahan pada mereka. Karena mereka adalah iblis yang tidak memberikan perlindungan apapun. Ketika kita berbicara 6 kelompok kehidupan, kita berbicara tentang hantu kelaparan, itu adalah dasarnya pisaca. Jadi ketika kita berbicara hantu kelaparan, mungkin kita akan mengerti. Jadi itulah 3 jenis iblis ataupun setan. Jadi pada dasarnya seperti yang saya katakan, saya telah memperkenalkan sedemikian banyak dewa dan juga iblis, setan, semuanya ini. Jadi terdapat sedemikian banyak dewa, dan lalu bagaimana, apa koneksi antara bagaimana hubungan manusia dengan dewa? Jadi pada saat mereka memuja dewa, pada saat itu bagaimana mereka memandang dewa itu? Jadi di masa itu orang-orang India kuno mempercayai bahwa semua dewa-dewa Veda itu mereka mempunyai kekuatan yang lebih daripada manusia. Tetapi bagaimanapun juga mereka mempunyai karakter yang sama dengan manusia. Jadi dalam hal karakter mereka adalah sama.
Ketika kita berbicara tentang dewa, mungkin kita membayangkan sesuatu yang baik, tetapi di dalam Weda, dewa itu juga mempunyai banyak hal. Jadi terdapat sedemikian hal yang terjadi pada dewa juga. Mereka juga sama mempunyai karakter yang sama manusia. Mereka sangat kekuatan sekali, tetapi dalam hal sifat dan sebagainya, sesungguhnya dewa itu sama-sama dengan manusia. Jadi apa yang dianggapkan manusia itu adalah dewa itu sangat kuat sekali, tetapi dalam hal karakter mereka itu sifatnya adalah sama itu. Jadi oleh sebab itu maka hubungan manusia dengan dewa itu selalu dalam hubungan, dalam mutual, saling menguntungkan. Jadi saling memberikan keuntungan. Jadi pada saat itu kita berbicarakan saling keuntungan, saling menguntungkan itu adalah saya memberikan Anda persembahan dan Anda mengabulkan doa saya, jadi itu adalah semacam transaksi bisnis begitu. Jadi sama-sama mendapatkan keuntungan, bukan? Jadi tidak membayangkan dewa itu adalah sesuatu yang luar biasa, selalu melindungi dan sebagainya. Jadi seperti dewa itu adalah seperti misalnya Tuhan dan kita adalah hamba. Jadi ia tidak seperti para Buddha dan para bodhisattva yang melakukan apapun tanpa imbalan. Tapi mereka adalah saling memberikan, saling menguntungkan. Jadi di dalam Weda, dewa-dewa kalau kamu tidak memberikan persembahan, maka ia tidak akan melindungikan Anda. Dan kepada bila mana orang-orang memberikan persembahan, tapi dewanya tidak melindungi mereka, jadi orang juga tidak akan lagi memberikan persembahan pada mereka. Jadi, oleh sebab itu dipikirkan dengan satu cara itu adalah kita saling mengambil keuntungan satu dengan lainnya. Jadi, alasannya itulah sebabnya di dalam Rig Veda itu terdapat banyak sekali jenis-jenis persembahan atau kurban untuk dewa, tetapi banyak sekali memberikan persembahan dan perkorbanan itu, tetapi tidak ada satu persembahan untuk satu rasa syukur ataupun satu terima kasih. Jadi tidak ada satu ritual mengatakan saya terima kasih, saya merasa bersyukur. Tidak ada demikian. Dan untuk alasan inilah koneksi antara manusia dengan manusia adalah manusia membuat persembahan dan menceritakan apa yang mereka tahu pada dewa, dan dewa mengabulkan apa yang diinginkan oleh manusia. Jadi sama seperti kita melakukan deal bisnis. Jadi itulah hubungan yang terjadi saat itu. Jadi itu adalah sesuatu yang bersifat komersial ataupun bisnis. Itulah cara orang kuno India memandangnya. Jadi untuk itulah ritual itu adalah sangat penting sekali. Ketika kita berdiskusi atau diskusi dengan antara manusia dengan dewa, itu adalah ritual, dan itu sebabnya di dalam Weda terdapat sedemikian banyak ritual. Dan contohnya adalah kita bisa melihat di dalam Kristen, Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat paling tinggi, penyelamat, dan kita adalah sebagai hambanya. Dan kita harus mutlak patuh mengikuti perintah Tuhan. Dan kita harus menyerahkan diri. Tetapi di dalam Weda tidak ada hubungan yang seperti itu. Dan untuk alasan itulah, hubungan antara manusia dengan manusia yang paling penting adalah membuat pengorbanan ataupun persembahan pada dewa. Dan karena kita perlu melakukan persembahan pada dewa atau pengorbanan pada dewa, dan itulah satu-satunya menghubungkan antara manusia dan dewa. Dan ketika kita berbicara tentang pengorbanan,
Jadi pengorbanan itu adalah merupakan satu dasar yang menjadi filsafat daripada Vedic ataupun apa yang dipelajari di dalam Vedic. Sorry, saya harus minum sebentar. Sorry. 다시함래야 급들이야 지 르제 뒤급리야 지 추진체 Berikutnya, 초가체베 급리야 초게 림버도 지 세난다도 초게 로다로 간디요 pengorbanan. 주의미나 Jadi apa langkah-langkah daripada pengorbanan itu? Kita akan memberikan sedikit pengenalan terhadap itu. 제세기 강법 미세라고 지도 사천 미세라고 Jadi pada awal masa Rigveda itu tidak ada bangunan khusus ataupun ruang pertemuan untuk tempat diadakannya pengorbanan. Jadi sebagian besar upacara pengorbanan itu dilakukan di rumah-rumah orang atau pribadi. Jadi Anda melakukan di rumah Anda sendiri, dan apa yang terjadi adalah di tengah kita mempunyai tempat persembahan untuk puja api ataupun tempat perapian, di mana kita akan menaruhkan persembahan tersebut. Jadi ini sama seperti kita. Dan di sisi lainnya, kita ada altar yang kita sebut mandala saat ini, tapi di dalam Weda itu disebut sebagai Vedi ataupun altar pengorbanan atau misbah, dan kemudian mereka juga ada barhis ataupun tempat duduk yang dibuat daripada rumput kusa yang ditata. Dan ini dibuat di semungkian ini adalah ketika mereka mengundang dewa, maka dewa akan datang dan mereka akan duduk di rumput ini. Jadi inilah yang mereka yakini, dan pada saat itu tidak ada kebiasaan untuk menata gambar ataupun yang mewakili daripada para dewa. Mereka akan menata rumput kusa di satu tempat yang tinggi, dan kemudian mereka akan menganggap bahwa diundang dewanya dan kemudian akan duduk di sana. Jadi mungkin mandala itu ada berasal dari sini. Saat itu, ketika kita berbicara tentang mandala, kita dalam tipe disebut kirkor, bukan cirkor. Jadi mandala di masa India kuno, Anda perlu untuk membangun mandala yang berempat sisi. Tetapi pada saat ini kita memegang di tangan, kita buat dia dari perak ataupun segalanya, tetapi tidak terjadi di India kuno saat ini. Jadi semua mandala itu harus dibangun dan dibangun atau dibuat dari tanah liat dan harus dibakar tanah liatnya. Jadi mandala. Jadi kita mempunyai berbeda mandala. Jadi di antara itu adalah mandala dari tanah liat. Jadi menggunakan mandala dari tanah liat. Jadi terdapat kutipan daripada Sutra Mandala. Kita berbicara tentang membangunnya dan membersihkannya dan sebagainya. Ketika kita mengatakan membersihkannya, itu adalah
menghilangkan semua makhluk hidup. Jadi kalau bilang kita membangun mandala di bumi atau tanah, maka itu akan terdapat banyak sekali makhluk hidup. Dan bila mana kita melakukan ritualnya, maka kita akan menekan daripada binatang-binatang tersebut. Lalu bagaimana serangga ini ada? Karena kita ada madu dan sebagainya, maka itu akan ada binatang datang. Dan oleh sebab itu di masa lampau, maka di masa lampau mandala itu dibuat daripada tanah liat dan juga dari tanah liat dan dibakar. Dan kita akan berbicara secara lebih detail di masa yang akan datang. Dan setelah mereka membuat mandala di saat ini, dan orang akan duduk di sana akan membacakan aspirasi ataupun puji-pujian di sana dan meletakkan persembahan di perapian tersebut di tengah-tengah. Dan ketika meletakkan persembahan di perapian, maka mereka menganggap bahwa para dewa menerima persembahan tujuh. Kemudian setelah Wajirweda, mereka mempunyai tempat perapian lebih lagi, yaitu di tengah, utara, dan selatan. Jadi demikian juga mandalanya ataupun altarnya, maka ia juga menjadi berjenis-jenis dan menjadi semakin diperluas. Dan persembahan yang diberikan para dewa-dewa terutama adalah berbagai jenis bahan makanan yang biasa dimakan orang, seperti misalnya susu, keju, biji-bijian, daging, dan minuman-minuman. Dan khususnya minuman soma, alkohol yang kita sebutkan di atas, semua dewa menyukai alkohol. Dan para leluhur juga menyukai alkohol. Jadi itu sebabnya kita perlu memberikan persembahan alkohol. Dan juga terdapat hewan kurban yang terdapat beberapa jenis yang berbeda. Biasanya binatang yang dipersembahkan atau dikurbankan terdapat beberapa jenis, tapi yang terutama adalah sapi, kuda, kambing, domba, dan sebagainya. Dan kurban bila mana bahkan pada masa yang sangat kuno sekali, pada sangat awal sekali masa Vedik, di masa zaman yang sangat kuno sekali, bahkan disebutkan mungkin kurban ada juga berupa kurban manusia, tetapi tidak lagi dilanjutkan di kemudian hari. Jadi siapa yang melakukan ritual ini? Jadi kepala rumah tangga, apakah itu ayah ataupun putra tertua, maka ia akan melakukan proses pengorbanan tersebut. Tetapi bila mana kadang-kadang terdapat ritual yang sangat panjang ataupun rumit, maka kepala rumah tangga akan menjadi seorang sponsor atau yang disebut sebagai yajamana. Dialah yang menjadi seorang sponsor, sang kepala rumah tangganya, dan mengundang orang-orang khusus untuk melakukan pengorbanan itu. Dan sebelum mereka datang itu, maka mereka akan memberikan persembahan yang disebut sebagai daksina. Jadi mereka memberikan persembahan daksina, dan sesudah itu maka mereka mengundang para pendeta untuk melakukan proses ritual pengorbanan itu. Dan pendeta inilah yang disebut rich speech. Ya, saya juga nggak tahu bagaimana untuk mengucapkannya, tapi seperti itu. Dan mereka mengundang para pendeta ini untuk melakukan proses ataupun ritual pengorbanan ini. Jadi sebelum bangsa Arya tiba di India, mungkin saja
Setelah para Arya itu tiba, maka para pendeta yang melakukan pengorbanan ini menjadi berbagai jenis dan bahkan menjadi semakin kuat ataupun berkuasa. Jadi terdapat beberapa tingkatan daripada pendeta saat itu. Jadi pada sebelum masa itu mungkin hanya seorang pendeta yang melakukan itu. Dan di dalam himne dijelaskan bahwa harus ada 4 jenis pendeta atau revits. Jadi terdapat 4 jenis pendeta yang berbeda. Di dalam himne Rig Veda disebutkan demikian ini. Dan mereka membagikan tugas-tugas di antara keempat orang ini. Jadi keempat Rigvis itu, yang pertama adalah, pendeta yang pertama adalah disebut sebagai yang menyebabkan persembahan, yang kedua adalah pelantun, yang ketiga adalah yang mungkin kita akan berbicara besok atau mungkin lusa saja. Jadi besok adalah libur, justru waktu libur akan semakin banyak yang saya kerjakan. Mungkin kita akan menjelaskan ini saja setelah libur. Jadi kita akan sampai di sini aja untuk sampai ini. Jadi kita akan berbicara tentang para pendeta dan 4 jenis pendeta ini dan juga kurban-kurban tersebut. Jadi pada umumnya kita berbicara tentang asal-usul daripada mantra rahasia. Kita berbicara tentang histori daripada mantra rahasia. Kenapa kita berbicara tentang sedemikian banyak bahan-bahan seperti ini ya? Mungkin kita akan lanjut saja. Mungkin agak sedikit sulit. Kalau tidak akan berakhir-akhir. Mungkin kita akan lanjut saja. Mungkin lebih baik kita lanjut. Jadi keempat pendeta kurban ini yang dibicarakan di dalam Rig Veda, yang selama pengorbanan itu berlangsung, masing-masing daripada pendeta itu mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Jadi pendeta yang pertama adalah disebut yang menyiapkan, itulah yang disebut sebagai adivario, dan pekerjaan mereka atau peran mereka adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual, seperti misalnya ia akan mengukur tempat pelaksanaan ritual, ukuran daripada mantara dan sebagainya, menyiapkan misbah ataupun altar untuk ritual tersebut, dan kemudian menyiapkan api, air. Bila mana ada pengorbanan hewan, maka disiapkan dulu binatang yang akan dikorbankan, dan kemudian ia akan melakukan semua pekerjaan ini, dan kemudian ia akan melantunkan ayat Yajus dengan suara yang sangat kecil ataupun dengan rendah sekali. Itulah yang dikatakan. Dan jenis pendeta kedua adalah yang disebut sebagai Udgatara ataupun Udgatri. Jadi ia adalah orang yang melantunkan himne. Jadi tanggung jawabnya adalah menyanyikan himne dengan sebuah melodi dan bersama dengan mainkan musik dan memuji-muji dewa. Jadi saat ini seperti Om J. Jadi ia akan menyanyikan dengan melodi bersama dengan musik, sama seperti Om J saat ini.
다 되네 추진 캠프 수바티기 Jadi ia 랭게니 akan 가 melakukan 가르쳐. lagu 추진 캠프 수바티기 밍을 가르쳐. persahan saman yang berbeda-beda, ada yang panjang atau pendek. Jenis pendeta ketiga adalah khotri. Khotri adalah orang yang mengundang sang dewa. Jadi inilah pekerjaannya. Dia akan melafalkan kata-kata untuk mengundang para dewa ke mandala. Apa yang ia lafalkan adalah pujian Rig. Jadi apa yang ia lafalkan itu adalah rich dengan cara menghafalnya. Dan yang keempat, pendeta keempat adalah Brahman ataupun Tamse di dalam Tibet. Jadi apa yang dilakukan oleh Brahman? Apa yang ia lakukan adalah ia mengawasi dan melihat apakah semua ritual itu dilakukan dengan tepat atau tidak. Jadi ia harus mengawasi dan mengamati semuanya. Jadi Brahman ini, jadi dari silsilah lineage ini, ia adalah merupakan pendeta. Dari sinilah maka kasta daripada pendeta Brahmana ini muncul. Ia adalah merupakan pendeta yang tertinggi karena ialah mengawasi semuanya, bukan? Demikian pula, ia juga perlu untuk mengetahui semua aspek daripada semua langkah-langkah ritual tersebut. Dan ia juga melafalkan doa-doa pada dewa atas nama daripada sang sponsor. Itu juga tanggung jawab dia. Jadi, jadi oleh sebab itu maka sang Brahma itu harus benar-benar terlatih dalam semua tahapan ritual itu. Bila mana ia tidak mungkin bisa mengawasi semuanya, bukan? Jadi ketika kita meminta seseorang untuk melakukan kurban ini, maka terdapat 4 jenis orang ini yang perlu melakukan ritual pengorbanan ini untuk melakukan melakukan ini. Jadi inilah untuk menyelesaikan periode Vedi. Mulai lusa akan berbicara tentang periode setelah video. Jadi tahun ini kita akan berbicara tentang history daripada mantra rahasia, tetapi sebelum kita berbicara tentang hal itu, kita perlu untuk mengetahui latar belakang dan sejarah daripada India kuno. Baru setelah itulah baru kita bisa mengerti itu bagaimana agama Buddha itu berkembang dan kenapa ia berkembang dan apa kualitas dan ciri-ciri daripada agama Buddha. Lalu bagaimana acara pemikiran Buddha itu pada saat itu. Apa tindakan khususnya sehingga kita bisa benar-benar memahami semua itu. Jadi, kemudian terdapat Shravaka dan kemudian ada Mahayana, kemudian ada mantra rahasia. Jadi terdapat tahapan-tahapan demikian juga. Dengan demikian maka kita akan dapat memahami bagaimana ajaran secara komplit agama Buddha itu muncul. Dan untuk alasan itulah kita harus mengerti apa yang saya sampaikan semua ini. Dan itulah sebab saya menyampaikan semua ini. Walaupun Anda tidak mengerti semuanya secara keseluruhan, mungkin di kemudian hari kita akan bisa mengerti, oh kenapa ia menjelaskan hal ini, oh mungkin inilah mengapa alasannya ia menjelaskan hal ini atau mengajarkan hal ini. Kita akan sampai pada tahap itu. Jadi, saya menyampaikan ini supaya Anda tidak bertanya-tanya, kenapa kok berbicara tentang history mantra rahasia, tetapi kok bicarakan hal ini? Ya, jadi bila bisa Anda menjadi rileks. Dan tahun ini juga, saya juga, bila mana saya menyelesaikan semuanya, menyampaikan semuanya, maka akan sulit bagi Anda juga, bagi saya juga. Bila mana kamu mendengar semua, mempelajari semuanya, itu juga sangat sulit bagi otak Anda.
dan Anda juga tidak bisa memahaminya dan juga menjadi blank. Dan untuk alasan itulah kita tidak bisa menjelaskan semuanya aspek, tapi kita akan menjelaskan aspek-aspek dan situasi yang tertentu, dan saya akan mengumpulkan semua ini secara bersama. Dan itulah yang saya upayakan untuk menjelaskan semua ini. Saya rasa mohon dengar dengan pengertian ini. Mari kita lafalkan doa dedikasi.